Hai dan hai penontoner. Ketemu lagi bersama saya di channel yang tidak bisa kalian lupakan. Di AM Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup menarik. Bisa disebut trailer, bisa action, dan bisa juga sedikit horor. Terserah emak saya saja. Di dalam film ini ada aktor sekaligus tempat saya sering utang rokok, Nicolas Cage dan Sofia Boutella. Penasaran bagaimana filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, seperti biasa, dukung terus channel ini. Tinggalkan like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan sama film-film menarik lainnya. Selamat menonton, dan cekidot. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa cuplikan yang akan memberikan sedikit informasi terkait dengan latar belakang beberapa tokoh di dalam film ini, tentang siapa mereka sebelumnya. Setelah itu, kita dibawa ke sebuah desa. Di sana terdapat beberapa gerombolan samurai, koboi, dan beberapa wanita penghibur lainnya. Di sana juga terlihat seseorang yang sudah tertahan. Orang itu bernama Hiro. Tak lama kemudian, gubernur pun datang. Ia disambut dengan meriah oleh seluruh warga di sana. Gubernur lalu memerintahkan serif untuk melepaskan Hiro dari tahanan, dan menceritakan sedikit alasan kenapa ia bisa ditahan. Gubernur itu juga menginformasikan bahwa cucunya yang bernama Bernice telah hilang. Kemudian tak lama setelah itu, terjadi sedikit keributan antara para samurai, Yasujiro, dan Hiro. Yasujiro bertugas untuk melindungi gubernur. Maka dari itu Yasujiro membela Hiro dari sekawanan samurai tersebut. Setelah keributan itu mereda, gubernur memberikan kostum khusus kepada Hiro. Kostum itu sudah terpasang alat sensor yang kedengarannya cukup aneh. Jika Hiro berniat untuk melukai wanita atau ingin bercocok tanam, maka alat itu akan bekerja. Apabila diabaikan, maka seketika alat itu akan meledak. Usut punya usut punya usut punya usut punya usut. Ternyata, gubernur ingin Hiro untuk mencari Bernice dan membawanya kembali. Hiro diberikan kendaraan kepada gubernur agar mempermudah pencariannya. Namun Hiro lebih memilih spejol yang hemat pertalite daripada oto. Di tengah perjalanannya menggunakan spejol, Yasujiro kemudian menyusulnya dan memaksa Hiro untuk menggunakan sebuah mobil. Setelah itu, di sebuah tempat, Hiro dihadang oleh sejumlah ronin. Akan tetapi, ia sedikit penasaran dengan mereka. Berkat pengalamannya di film motor kebakaran, Hiro mencoba menancap gas dan menerobos mereka. Setelah ia mencoba menabrakkannya, ia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ternyata para ronin yang Hiro lihat tadi adalah merupakan sebuah ilusi. Pada faktanya, area tersebut memiliki kutukan. Di sana terdapat sebuah papan bertuliskan xnxx.com. Setelah sadar, Hiro sudah dibawa menggunakan gerobak bersama wanita yang tidak dikenal. Ia dibawa menuju sebuah tempat yang disebut Ghostland. Di sana terdapat banyak orang-orang aneh, karena mereka tidak menginginkan waktu terus berputar. Tak lama kemudian, datang seorang wanita peramal menghampiri Hiro. Peramal itu berkata bahwa ramalannya benar. Jika ada darah kental dari orang asing, itu bertanda bahwa mereka bisa minum air. Tak lama kemudian, datang seorang pemimpin dari orang-orang tersebut. Ia bernama Eno. Eno berkata kepada Hiro, "Ada keperluan apa engkau kesini wahai biji nangka?" Hiro kemudian menjawab bahwa ia mencari seorang gadis bernama Bernice. Lalu ada salah satu dari penduduk tersebut memberitahu Hiro bahwa salah satu dari patung-patung di sana adalah wanita yang ia maksud. Hiro lalu mencari satu demi satu patung di sana lalu menemukannya dan membawanya pergi. Setelah Hiro melepaskan kulit patung yang menempel pada Bernice, ia sedikit tertarik dan muncul hasrat bercocok tanamnya kepada Bernice. Lalu tiba-tiba, alat sensor di kostum Hiro pun aktif lalu meledakkan biji kedondongnya. Hal ini membuat Hiro pingsan tak sadarkan diri. Di saat ia tidak sadar, kita dibawa untuk melihat kasus apa sebenarnya yang diperbuat Hiro dan rekannya tersebut. Ternyata, Hiro tidak membunuh salah satu korban yang berada di dalam bank tadi. Justru ia ingin menyelamatkannya.
Saat ia ingin menghentikan rekannya untuk menembak, mereka terhempas keluar dari bank tersebut. Seketika sudah ada polisi di sana. Saat rekannya berhasil terciduk, Hiro justru berhasil melarikan diri. Di sini bisa kita lihat bahwa siapa Bernice sebenarnya. Saat Hiro sudah sadar, ia baru menyadari, wanita kecil yang ia lihat saat ia melarikan diri ternyata adalah Bernice. Ia pun kemudian meminta maaf kepada Bernice. Tiba-tiba, sekelompok orang-orang misterius yang ia lihat tadi, datang kembali. Ada juga manusia yang hampir mirip dengan zombie. Saat Hiro mencoba menyelamatkan Bernice, alat sensor di kostumnya pun seketika aktif, yang mengakibatkan luka di tangannya. Lalu ia kembali pingsan. Di saat itulah ia mendapatkan petunjuk lagi, bahwa ia mendengarkan sebuah kisah mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada wilayah Ghostland tersebut. Lalu kemudian Bernice sadar dan mencoba menjawab panggilan dari tangan Hiro. Namun Bernice kesulitan untuk menjawab, yang mengakibatkan sensornya kembali aktif, menandakan akan meledak lagi. Lalu pada akhirnya ia bisa menjawab panggilan tersebut. Saat Bernice mengira kalau Hiro sudah tewas, tiba-tiba ia berada di Ghostland. Hiro kemudian menyadari bahwa ialah yang mampu menyelamatkan wilayah tersebut. Scene berpindah di desa awal. Di sana terlihat Yasujiro yang tengah asik ngeseruput. Tiba-tiba ia diajak berduel oleh para samurai lainnya. Karena merasa tertantang, Yasujiro pun turun dan melayani mereka lalu membunuhnya. Setelah Yasujiro berhasil membunuh mereka semua, adiknya pun berkata, kalau ia hanya dimanfaatkan oleh gubernur. Jika Yasujiro ingin adiknya dibebaskan, maka Yasujiro harus mengabdi kepada gubernur. Namun nyatanya semua itu hanya janji-janji partai. Kembali ke Ghostland. Di sana terlihat Hiro yang sedang ceramah. Dan ia juga mengajak semua orang di sana untuk keluar dari tempat tersebut, serta merebut kembali kekuasaan yang dikuasai oleh gubernur. Hiro pun berhasil membujuk orang-orang di sana. Lalu kemudian Hiro meminta Rahman untuk menyiapkan persenjataan agar bisa melawan gubernur. Di saat mereka sudah siap untuk makan bakso, maksud Mimin bersiap untuk perang, sosok yang selama ini membuatnya penasaran tiba-tiba muncul. Sosok itu pun memberitahu bahwa sumber dari permasalahan ini semua adalah gubernur. Ternyata sosok itu adalah rekannya sendiri yang bernama Shiko. Shiko merupakan salah satu korban di Ghostland saat ia di penjara. Kembali di tempat gubernur. Di saat ia tengah bersorak-sorak sambil mengatakan bahwa ialah segalanya, tiba-tiba Hiro dan Bernice datang. Setibanya mereka di sana, mereka pun sudah dihadang oleh sekelompok samurai dan koboi. Di saat Hiro meminta kunci untuk melepas kostumnya, tiba-tiba seorang wanita yang bernama Susi lari menuju sebuah senjata. Ia menggunakan senjata itu untuk menembak dan hampir membunuh semua kelompok gubernur. Di saat inilah terjadi pertempuran antara kelompok gubernur dan Hiro. Di tengah pertempuran itu, Bernice pun terluka akibat tembakan. Tapi di saat ia ingin menyelamatkan Susi, ia dihadang oleh beberapa samurai. Lalu Yasujiro pun muncul untuk menyelamatkannya. Setelah Bernice mengamankan Susi, ia pun keluar untuk ikut bertarung. Di sisi lain, Hiro dan Yasujiro berhadapan. Sepertinya Yasujiro tidak berpihak ke siapapun. Terlihat dari pertarungan mereka, Yasujiro hanya berfokus menyerang Hiro. Akan tetapi Yasujiro berhasil dikalahkan oleh Hiro. Di samping itu, saat gubernur mengejar Susi, ia sempat mengambil kunci yang bisa dipakai untuk membuka kostum Hiro. Kemudian Bernice tiba dan berhasil membunuh gubernur saat itu juga. Hiro pun mengambil kunci tersebut lalu melepas semua bahan peledak yang berada di kostumnya. Berita kekalahan gubernur pun sampai ke telinga seluruh penduduk Ghostland. Dan film pun selesai.
Oke bro, semoga terhibur dengan tayangan tadi. Kalau suka dengan filmnya, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dukung terus channelnya dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan film terbaru. Saya kru beserta tempat saya utang rokok, mohon undur diri. Sampai jumpa di film-film menarik lainnya.